Nah, listeners, ternyata seorang mahasiswi di Surabaya, Jawa Timur, ada yang mengolah limbah ampas kopi menjadi pewarna alami kain. Dari 3 jenis pewarna alami yang sudah dihasilkan, kini menghasilkan beberapa produk seperti outer dan juga tote bag. Nah, produk-produknya kini juga dikembangkan bekerja sama dengan komunitas disabilitas berbasis ekonomi di Solo, Jawa Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Meningkatnya konsumsi kopi di Indonesia yang diikuti dengan menjamurnya kedai-kedai kopi mengakibatkan limbah ampas kopi semakin banyak. Namun di tangan Veronica Boni Pamuja, limbah kopi dapat dijadikan sebuah barang berdaya guna kembali. Mahasiswi jurusan Visual Communication Design Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen Petra Surabaya ini mampu menghasilkan 3 jenis pewarna alami kain. Hanya menggunakan ampas kopi saja, ampas kopi dengan campuran secang atau campuran kunyit mampu menghasilkan sebuah warna yang sangat unik. Ada 2 tahapan pengolahan ampas kopi. Yang pertama, menjemur ampas kopi maupun bahan lainnya. Tahapan kedua, proses ekstraksi, yakni mengambil zat warnanya dengan menggunakan air yang direbus bersamaan dengan bahan sampai menyusut hingga setengahnya. Proses menjemur bisa mencapai 1 hingga 2 hari, bergantung cuaca saat itu. Sedangkan proses ekstraksi membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mendapatkan 600 ml pewarna. Sebenarnya kan dari yang masalah yang tadi itu, yang limbah ampas kopi itu berbahaya itu kan. Terus saya kayak mikir-mikir lagi, oh ya inget tuh dulu kalau pernah ada kejadian baju putih saya itu ketumpahan kopi. Terus kayak dia tuh susah hilang. Terus kayak saya mulai cari-cari apakah ampas kopi itu bisa dijadikan sebagai pewarna alami. Terus saya coba dan ternyata hasilnya seperti ini. Banyak sih. Jadi saya dari menggunakan pewarna alami dari ampas kopi saja, kemudian pewarna alami dengan kunyit, terus kemudian pewarna alami dengan secang itu, saya menghasilkan 54 warna. Sesuai dengan pemilihan OB Lab, Boni bekerja sama dengan komunitas disabilitas berbasis ekonomi Self-Help Group Solo dan menghasilkan 4 produk dari pewarna alami hasil limbah kopi. 4 produk itu adalah 2 outer dan 2 tote bag. 2 jenis produk daily fashion apparel yakni Arsa Outer dan Abi Satya Tote Bag ini dikemas dalam sebuah brand bernama Bawarna. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV. Wow, unik dan kreatif ya MG listeners. Dari limbah ampas kopi kemudian berhasil diubah menjadi pewarna kain alami yang bisa digunakan kembali. Nah MG listeners, biar lebih lengkap lagi informasinya, saat ini kita sudah terhubung dengan mahasiswi pengolah limbah ampas kopi ini, yaitu Veronica Boni Pamuja. Halo Boni. Iya, halo. Apa kabar? Ya, baik. Boni, bisa tolong diceritain nggak awal mula punya keinginan untuk mengubah ampas kopi menjadi pewarna kain? Selain tadi kalau saya dengar sebelumnya kan karena nggak sengaja ya baju putih ketumpahan ya? Iya. Iya, bisa tolong diceritain Boni? Ya, sebenarnya ini kan kayak tugas akhir saya itu kayak skripsi saya gitu kan. Nah, aku tuh awalnya penasaran aja sama ampas kopi. Soalnya kayak ada kenalanku gitu kayak kenalin, iya ini ampas kopi gitu kan. Terus aku tertarik buat ngangkat ini jadi kayak topik tugas akhirku gitu. Terus habis itu aku kayak nyari-nyari gitu kan. Terus ternyata ada fakta tuh bahwa limbah ampas kopi itu berbahaya. Jadi kayak dia tuh bisa jadi kan dia tuh menumpuk di tempat pembuangan akhir. Jadi dia tuh kayak membuat tanah di sekitarnya tuh jadi asam yang berbahaya buat tumbuhan. Lalu tuh kayak bisa meningkatkan laju pemanasan global karena dia tuh mengeluarkan gas rumah kaca yaitu metana yang 34 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, kan aku kayak kaget kan, ternyata kopi itu berbahaya. Kalau kita lihat sekarang itu perkembangan konsumsi kopi di Indonesia itu kan lagi marak-maraknya ya, apalagi kayak banyak banget kedai-kedai kopi itu menjamur gitu loh. Di kota Solo sendiri itu kayak banyak banget, padahal kan kota Solo itu termasuk kota yang lumayan kecil. Saat itu akhirnya aku mutusin, oh nih harus aku kurangi nih, berusaha untuk kurangi limbahnya. Nah terus akhirnya itu cari-cari bisa jadi apa gitu kan. Terus keinget yang tadi itu, yang kayak baju putihku ketumpahan itu pernah kan dulu. Terus kayak, oh mungkin bisa nih, kayak kan susah hilangnya juga. Jadi kayak sampai sekarang tuh bahkan nggak aku pakai tuh baju putihnya. Jadi kayak
kayak susah hilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku coba cari-cari riset gitu kan apa bisa, terus coba juga, terus akhirnya ya bisa, terus aku angkat jadi topik gitu. Oke, Kak Boni, mungkin MG listeners yang sedang dalam perjalanan ataupun di rumah nih bingung ngebayanginnya. Jadi gimana sih pewarna kain alami dari limbah ampas kopi ini dibuat itu seperti apa? Boleh dijelaskan Kak Boni? Ya, jadi yang pertama itu kan saya udah kayak kerjasama sama kedai kopi di Solo itu kan. Ada beberapa yang saya ajak kerjasama buat dia tuh ngasih limbah ampas kopinya ke saya. Terus habis itu saya kayak setelah dapat limbah ampas kopinya itu saya jemur dulu. Jadi kayak saya jemur dulu biar kayak air yang terkandung di dalamnya dari proses pembuatan minuman kopi itu kayak terangkat. Terus habis itu saya timbang juga, timbang ke itu, jadi ada takarannya sendiri, itu saya timbang biar warna yang dihasilkan tetap sama, terus akhirnya saya masukkan ke panci, lalu saya tambahkan air juga, setelah itu direbus, jadi ini namanya proses ekstraksi, jadi direbus, habis itu saya tunggu sampai air yang saya sudah masukkan tadi yang sudah bercampur dengan limbah ampas kopi itu menyusut sampai setengahnya. Nah, setelah itu baru warna ini bisa digunakan. Seperti itu sih proses pembuatannya. Berarti tadi ampas kopinya itu didapatkan dari awal itu memang kerjasama dengan kedai-kedai atau pas awal-awal pas Boni baru mau coba gitu, Boninya yang ngopi sendiri abis itu ampasnya dipakai atau dari awal udah Jadi kerjasama? langsung kerjasama. Jadi kan yang tadi saya cerita itu ada kenalan saya di Solo tuh punya eh, kedai kopi gitu kan. Terus saya kayak coba aja minta dia dulu. Jadi masih yang skala kecil itu. Belum Oke. yang langsung ambil banyak. Nah, kalau untuk saat ini sendiri seberapa banyak ampas kopi yang Boni bisa dapatkan dari kedai-kedai kopi sekitar Solo? Jadi saya tuh kan itu kan tadi masih skala kecil kan, soalnya itu emang masih kedai kopi yang baru. Nah, terus saya tuh coba kontak kedai kopi di Solo yang terkenal, namanya Loske Coffee. Dia tuh sehari yang datang tuh banyak banget gitu. Nah, terus saya tuh tanya berapa sih yang dihasilkan sehari? Terus ternyata yang dihasilkan sehari dari Loske ini tuh bisa sampai 1,5 kilo ampas kopi. Nah, itu saya dapatnya sehari tuh bisa segitu sih. Nah, dari 1,5 kilo ampas kopi ini kira-kira dia jadi berapa liter pewarna kain atau takarannya setelah jadi pewarna kain itu seperti apa ya Kak Boni? Jadi tuh takarannya tuh yang saya pakai itu kan 1:100, sama seperti untuk membuat warna alami dengan bahan lain yang kita tahu. Jadi 1:100 itu 1 liter banding 100 gram bahannya. Jadi istilahnya di sini kayak ampas kopinya. Nah, untuk dari 1,5 itu saya tuh biasanya bisa membuat sampai 1,8 liter sih untuk 1,5 kilo itu. Nah, kalau untuk pengolahannya tadi kan diolah menjadi outer, terus dijadi tote bag gitu. Nah, itu apakah ada sebelumnya ada media lain untuk mengolah itu atau emang dari awal oke ini untuk jadi outer dan tote bag aja gitu? Gimana, Boni? Sebenarnya kayak dari awal sih masih bingung. Jadi kayak aku masih bingung kan. Jadi awalnya tuh emang mau fokusnya tuh buat pewarna alami. Terus kayak aku tuh di sini tugas akhirku tuh kayak harus memberdayakan komunitas itu. Nah, akhirnya karena harus memberdayakan komunitas itu dan kayak produknya tuh bisa dijual. Jadi kayak punya nilai lebih tuh aku pengennya dibuat jadi produk fungsional. Soalnya bisa bantu mereka juga yang disabilitas ini tuh kayak bisa punya lapangan pekerjaan baru kan. Terus habis itu saya mikir apa ya yang kayak disukai anak-anak zaman sekarang gitu kan, yang sering nongkrong-nongkrong di kedai kopi gitu. Terus saya kayak riset-riset terus akhirnya ya nemu itu outer sama tote bag gitu. Jadi langsung buat outer sama tote bag gitu. Nah, dari setelah ini kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak Boni menjalankan membuat ampas kopi ini menjadi pewarna kain? Udah berapa lama Kak Boni? Kalau berapa lamanya tuh, jadi mulanya tuh dari tahun lalu. Jadi kan aku untuk skripsi ini kan dikasih waktu 1 tahun. Nah, yang 6 bulannya tuh aku kayak percobaan dulu. Jadi kayak percobaan berhasil. Terus kayak yang nggak berhasil ada nggak berhasilnya itu. Nah itu selama 6 bulan. Terus baru setelah 6 bulan aku dapat takaran yang pas dan kayak udah fix warna-warnanya. Nah setelah itu
baru dilanjut ke proses bareng komunitasnya itu sih. Jadi kurang lebih udah 1 tahunan. Kalau untuk saat ini kan udah memberdayakan tadi teman-teman disabilitas ya. Iya. Nah, itu sudah sebesar apa sekarang? Usaha yang Boni lakukan nih? Sebenarnya sih ini tuh masih belum dijual sih. Jadi kayak masih dalam proses perencanaan aja. Tapi itu karena itu saya kayak dipepet waktu skripsi juga kan. Jadi ada waktunya harus sidang kapan itu. Jadinya masih belum saya jual. Tapi setelah ini baru saya ada rencana buat tetap kerjasama sama mereka juga biar beneran terrealisasi tujuannya. Nah itu baru saya jual. Jadi kayak saat ini masih perencanaan aja. Makanya baru jadi 4 produk itu. Oke, kalau Kak Boni nih mungkin punya angan-angan untuk terus membesarkan usaha ini. Nah, pengennya selain tote bag dan juga outer, pengen buat apa lagi sih Kak Boni? Pengen itu sih kayak mungkin kayak obi yang buat kayak ikat pinggang tapi dari kain itu karena biar nggak lebih terkena keringat itu. Terus mau buat tas bentuk-bentuk lain karena untuk teman disabilitas tuh ada satu tuh dia tuh emang pengrajin tas, jadi bisa kayak mau eksplor bentuk tasnya yang lain biar ada banyak kegunaan yang lainnya. Terus juga mau buat yang kecil-kecil juga, misal kayak tempat pensil, dompet, kayak gitu-gitu sih. Nah, mungkin MG listeners juga bertanya-tanya ya Kak Boni, termasuk aku juga sama kalian mungkin. Jadi, kelebihannya dari pewarna limbah ampas kopi ini apa sih Kak? Itu sih, jadi dia tuh emang warnanya kan jarang ada. Jadi warnanya tuh kan aku ada tadi udah disebutin. Jadi aku dari ampas kopi aja, terus ampas kopi campur sama sedang dan ampas kopi campur sama kunyit. Nah dari warna-warnanya ini tuh ya baik lagi itu kayak beneran warna-warna yang netral, yang kayak bisa back to nature gitulah istilahnya. Nah itu warnanya sih yang pertama itu unik sih. Terus habis itu dia tuh balik lagi ke ramah lingkungan itu karena dia tuh bisa mengurangi limbah ampas kopi dan juga mengurangi limbah tekstil itu yang pewarna kimiawi itu seperti itu. Terus kayak dia tuh juga karena dia dibuatnya dari bahan alami kan, dia juga tidak buat iritasi kulit gitulah. Nah, kalau nanti produknya udah banyak, skripsi sudah selesai, apakah Boni ada niatan untuk pameran misalnya? Iya, sebenarnya saya ada niatan juga kayak ngembangin produknya juga kan. Jadi sebenarnya itu saya ingin buatnya tuh bisa diaplikasikan dengan teknik batik tulis juga. Nah ini saya juga masih dalam pengembangan juga, masih coba-coba lagi. Terus habis itu saya juga pengen kerjasama dengan pelukis di Indonesia, di Solo itu ada kayak namanya Gu Esmana, dia pengen saya ajak buat kayak buat motif bareng gitu. Nah itu mungkin dari sana bisa diadakan pameran di situ. Oke, yang terakhir mungkin Kak Boni, apakah tadi jikalau Kak Boni sudah skripsi sudah pengen di Solo juga ya, Solo memang terkenal dengan batik-batiknya, mungkin Iya. bisa jadi nih suatu saat kita akan merubah ya pewarna tekstil pakaian menjadi pewarna ampas kopi seperti yang Kak Iya. Boni cetuskan ini. Menarik, sangat menarik ini. Oke, mungkin itu saja Kak Boni yang dapat kami tanyakan dan juga kami sudah unik banget ya. Kami menunggu untuk Kak Boni segera Gebrakan. memasarkan Iya. segera memasarkan produk-produknya. Iya. Bahkan kalau bisa sampai go internasional. Amin. Amin. Sorry, Boni, apakah Ya. udah punya media sosial atau apa mungkin untuk MG listeners yang penasaran bisa melihat Oh, ya. karya-karyanya Boni? Ada sih, tapi ya belum saya upload juga. Jadi tapi udah beberapa sudah saya posting sih. Jadi namanya itu di Instagram itu ada bawarna.id. Apa? Pewarna. Bawarna, Bawarna. ya .id. Bawarna.id ya di Instagram Iya. ya. Oke, baik Boni, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Boni atas kesempatannya sudah berbagi kepada MG listeners tentang pewarna kain alami dari ampas kopi. Semoga
usahanya makin sukses dan juga bisa go internasional. Betul Kalin? Betul, amin. Oke, terima kasih. Amin. Salam sehat selalu Kak Salam Boni. sehat selalu.